Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jayatullah Maha, NIM 210306048, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum anatomi dan fisiologi pada ternak bebek betina. Pertama, struktur tubuh eksternal pada bebek betina. Itu caput atau kepala, kolium, leher, trunsus, badan, ekstremitas anterior, sayap, ekstremitas posterior, kaki bagian bawah, dan kaudal. Setelah saya akan menjelaskan pada bagian caput. Bagian ini yaitu terdapat rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai matuk makanan. 2. Nares anterior atau lubang hidung berfungsi sebagai pernapasan. 3. Cerah yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada bagian paruh atas. 4. Organus visus atau indera penglihatan dan mempunyai 2 kelopak mata yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. 5. Porus asterius externus atau lubang telinga. Kemudian kita masuk di bagian cervix. Cervix adalah bagian yang dapat menghubungkan antara caput dan trunsus. Kemudian di bagian trunsus terdapat bulu yang menutupi bagian tubuh. Menurut susunan anatomi, bulu dibagi menjadi 3, yaitu plumae, bulu yang berukuran besar. 2. Plumulae, bulu yang berukuran kecil dari plumae. 3. Filoplumae, bulu yang berukuran kecil. Menurut letak bulu terbagi menjadi 3, yaitu textilus, yaitu bulu yang menutupi badan. Retricis, yaitu bulu yang berada bagian ekor. Remiges, yaitu bulu pada bagian sayap. Paraterum, yaitu bulu menutupi daerah bahu. Alas florio atau alula, bulu kecil yang menempel pada kita. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior terdapat maris, tulang lengan atas. Kemudian radius, tulang pengumpil. Kemudian ulna, tulang hasta. Paroostas cervical atau tulang pergelangan tangan. Kemudian carpometasus, yaitu persatuan antara tulang carpilla dengan tulang hasta. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior yaitu terdapat os femur, tulang paha panjang. Kemudian patella, tulang lutut kecil ini. Kemudian tibus tarsus, bagian kaki atau lengan kaki. Kemudian masuk ke pavilo, bagian belakang lengan kaki kecil. Kemudian tarsus atau tulang telapak kaki. Kemudian phalanges atau tulang jari terdiri dari 4. Kita masuk ke sistem pencernaan. Pertama itu kapum atau mulut, di mana pada bagian ini tempat untuk masukkannya makanan. Kemudian ke salpus atau kerongkongan. Kemudian crop atau tembolo. Kemudian proventiculus, bagian ini berfungsi untuk mencernakan secara intimanis, di mana sini terjadi ekresi asam lambung oleh HCl dan enzim. Kemudian gizzard atau ampela di mana pada bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran vertikal makanan secara mekanik. Kemudian intestinum, tenue atau usus. Usus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jejunum atau usus kosong dan ileum usus penyerang. Lalu duodenum usus 12 jari. Kemudian kita masuk kepada empedu. Empedu berfungsi untuk penyerapan lemak, membantu vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian masuk ke hati. Hati fungsi utama hati adalah pencernaan dan aborsi dalam produksi empedu.
seka. Seka atau sekum ini merupakan tempat terjadinya proses dermatik. Kemudian ke kolon atau kolon sebagai tempat sementara penyimpanan kotoran. Kemudian ke kolaka. Kolaka ini bersifat membuangnya kotoran. Kemudian saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada unggas bebek betina diawali pada lubang hidung, kemudian kopum orus mulut, kemudian glotis lubang yang terdapat sebelum laring, kemudian larynx. Organ ini menghubungkan saluran udara dan tenggorokan. Laring berfungsi dalam menghasilkan suara. Kemudian bronkus. Fungsi bronkus yaitu membersihkan udara di saluran pernapasan. Kemudian bronkus berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Kemudian masuk ke paru-paru, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.